Halo semuanya, perkenalkan nama saya Steven Susanto. Hari ini saya ingin menjelaskan aplikasi yang saya rancang, yaitu Uangkas. Jadi ini adalah page loginnya. Page loginnya itu saya memakai stevensusanto@gmail.com. Passwordnya itu satu. Bentar. Nah, terus kita sambung teks. Bentar, saya tunjukkan user saya. Tabel usernya itu nih. Ini kita bisa saya buat access good. Ini adalah anggap aja ini anaknya. Kita itu menampilkan tabel user. Itu tabel user itu sesuai database di sini localhost nih, tabel user. Jadi di tabel user itu saya bikin ID user, email, username, password, ID jabatan, level. Lalu di sini tabel user jabatan itu tabelnya. Tabelnya itu eh, tabel mana tabel nih. Jadi di tabelnya itu ada email, username, password, level, status. Jadi yang email, username, password, level ini harus sesuai sama database kita. Nggak boleh ada apa em, salah tulis gitu. Kalau salah tulis tidak bisa nanti error codingannya. Di email, username, password, sama status. Nah, saya sama level sama status. Lalu anaknya itu SS good. Lalu kita ke home lagi. Lalu nih edit user. Jadi edit ini kita bisa mengedit nanti. Kayak gini. Sabar loading sedikit. Agak lama. Jadi nih, stevensusanto@gmail.com. Jadi sebagai admin ya, yang saya sekarang pakai ini itu lagi di admin. Contohnya wali kelas nih, saya edit. Bentar dia loading. Mengedit. Nah, di sini ada emailnya Moskov. Wali kelasnya. Nih, coba kita bikin levelnya itu 4. Moskovnya itu S. Bentar, kenapa loading? Saya matikan ini dulu. Lama. Nah, dia otomatis keganti ya. Nih, Moskov terus levelnya 4. Nah, otomatis keganti. Lalu, username-nya itu ini edit usernya. Di edit ini get where ini sesuai sama database kita. Nih, terus ini edit user. Jadi, di edit user itu nih, kita bikin labelnya emailnya itu email. Jadi ID ini ID name-nya harus sama email. Intinya buatnya ke semuanya email sesuai database. Yang bawah pun sama juga sesuai database. Nah, ini kita ke home lagi. Oh ya, saya lupa kasih tahu. Yang login ini adalah page login. Di page loginnya itu ini saya ambil dari codingan Nice Admin. Nanti di sini saya ganti ininya jadi base URL. Nah, lalu di sini ya saya ganti uang kas. Lalu di sini simpan user. Nah, ini harus sesuai juga sama database kita.
Terus kita tambahin ID-nya, email, username, password, level, ID. Di sini ID user, ya yang sesuai database kita di ID user. Terus email, username, password, level. Ini harus sesuai juga di database. Nah, jangan lupa di sini B, C, D, E. Harus sesuai. Sama yang atas ini B, C, D, E. B, C, D, E. Nah, lalu ini MD5 ini. Jadi MD5-nya ini fungsinya itu biar password kita itu gak gampang dilihat sama orang. Nih, jadi kayak gini dia. Ini saya bikin apa? Bentar. Kita buka strukturnya. Kalau nggak salah saya bikin MD5 di sini. Iya, varchar ya ya, masih varchar. Tapi saya bikinnya MD5. Jadi MD5 ini fungsinya itu buat kayak kita bikin password 3. Terus di localhostnya itu kelihatan 3. Nah, kalau kita taruh MD5-nya nanti kayak kayak gini dia. Ya, banyak-banyak tulisan gini. Lumayan. Loadingnya lama sekali. Nih, kayak gini. Nah, lalu lalu input user. Ini harus sesuaiin sama database kita. Ini juga harus sama tabelnya. Nah, ini tabel user. Ini jadi home ini tabel user yang paling pertama. Nih, functionnya. Lalu user satu. Jadi kita itu harus ada input user 2. Jadi input itu buat apa? Jadi inputnya itu ini tambah ini namanya input. Biar kita bisa menambahkan satu. Sabar. Loading. Nah, otomatis pas kita ke input itu otomatis kita ke user satu. Ke user satu kita contoh bikin ss at gmail eh at gmail.com, username-nya ss, passwordnya 3, level 3. Nah, jadi saya simpan. Lama. Oke, kita ke tabel user lagi. Nah, otomatis dia keganti. Lah, ini kenapa nggak keganti? Oh, karena saya di inputnya saya belum ganti MD5. Nanti saya bisa ganti MD5. Oke. Terus tabel siswa sama. Ini anaknya, nanti kita bikin tabel siswa. Nih tabel siswanya. Nanti tabel siswanya itu nih, nih nama siswa, jenis kelamin, nih email gini. Sesuai sama database kita. Nih di uang kas nih siswa, berarti siswa. Lalu aduh, keulang-ulang. Lalu edit siswa pun sama, edit siswa. Kalian tinggal kopian dari yang pertama ini edit user. Nah, kalian ganti sesuaiin sama yang di ya di siswa. Bentar. Nih, di siswa nama siswa, jenis kelamin, nomor telepon, email. Sesuaiin aja. Nanti kalian copy aja dari situ. Pertama, info siswa pun sama. Harus samain sama di database kita. Siswa nih, input ini siswa. Harus sesuai sama tabel di database kita. Terus tabel siswa ini yang paling itu function yang pertama. Nah, itu redirect. Kalau kita habis input itu pasti kita simpan. Pas simpan itu kita ke redirect ke tabel siswanya. Langsung ke tempat semula. Jadi siswa 3 ini anaknya. Ini ya kayak tabel tadi input siswa. Kalian tinggal salin dari yang pertama itu
Terus kalian bikin view baru, kalian nanti bikin input siswa. Terus kalian paste ke sana, dia itu kalian ganti nih nama siswa, jenis kelamin, nomor telepon. Kayak gini, jenis siswa satu. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini. Lalu itu sama kayak yang pertama, cuman beda namanya aja. Lalu hapus siswa ini buat apa? Kalau kita hapus ya otomatis dia kehapus. Nah ini tabel siswa. Lalu wali kelas juga sama kayak di atas. Nah ini juga sama input juga sama, wali kelas juga sama, profil. Jadi gini profil. Jadi di profil itu saya buat ini, nih profil. Aduh loadingnya lama kali. Di profilnya ini kita bisa ganti profil kita, nama kita, terus kita bisa ganti full name-nya, company-nya, jobnya apa, tinggalnya di mana, nomor teleponnya apa, emailnya apa. Kalian juga bisa hapus berapa. Jadi saya itu nggak pakai edit edit profil sama setting. Jadi saya palingan change password sama overview aja. Nih. Jadi nih profil satu. Jadi kita harus bikin view baru kalau nggak salah. Profil. Ah ya, harus bikin. Jadi di ini saya dapat dari GPT Chat ya, GPT Chat. Lalu saya paste ke sini, terus saya ganti-ganti profilnya ini semua. Nah, saya ganti. Nah, ini SSJPG. Lalu ya gitu aja. Lalu ke home PHP lagi. Edit only class import. Nah, profil bulan nggak usah nanti aja. Nih, jadi tabel pemasukan satu ada join. Ini tabel pemasukan ini buat kita bisa tahu pemasukannya berapa. Misalnya 5.000. Nah, dari orang ini nanti kita bikin tabelnya kayak seperti ini. Buka apa ya? Nih, jumlah pemasukannya 5.000, 5.000, 5.000. Keterangannya itu membeli sabun, pel. Kenapa ada ini ya? Seharusnya ini nggak ada keterangan. Nanti saya bisa hapus. Palingan nama siswa, jumlah pemasukan, tanggal pemasukan, status. Itu aja. Kenapa ada ini ya? Tabelnya. Tabel pemasukan. Oh, oke 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 oke. Oke. Jadi di situ kita bisa bikin lunas. Lunas keterangan ini kita ganti aja. Ini edit. Kita bisa mengedit. Keterangannya itu lunas, 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 lunas. Nanti saya bikin satu belum lunas. Yang ini seharusnya ini lunas. Nah, ini sepertinya lama kali. Nah, lunas. Nanti saya bikin yang ini tidak lunas, ini lunas. Saya lupa ganti. Terus, lalu, aduh, ulang lagi.
Lalu join. Jadi joinnya ini tabel pemasukan. Itu sesuai sama sesuai database kita itu namanya tabel pemasukan. Ini kenapa siswa? Karena di siswanya ini kita nih, nih, di siswanya ini dari slow. Saya bikin ini siswa. Nih. Kayaknya nggak usah dari sini ya. Nih, ID siswanya 123. Yang pertama itu Darius. Yang kedua Kevin, ketiga Cici. Jadi di tabel pemasukannya itu nanti saya bikin loading guys. Nunggu lagi. Hmm. Nah, di sini saya di tabel pemasukan saya bikin ID siswa. Nah, biar apa? Nanti biar kita tahu kita siapa yang bayar di siswa, siapa aja. Nah, di sini nanti dia muncul di sini 123. Nanti muncul di eh nge-lag di sini. Nanti muncul di sini. Eh, ah, ini namanya. Ih, kenapa sih nge-lag? Nih, nanti dia muncul di sini. Editnya sama, nanti kita bisa ngedit. Nanti ini edit-edit bisa. Input pun sama. Inputnya juga sama. Nih, ini sesuai sama database kita. Ini edit pemasukannya itu. Nanti kita bisa edit. Nanti situ hapus. Kayak biasa kita tinggal klik hapus. Simpan. Nanti kita simpan. Nah, di sana kan saya bikinnya apa nama apa ya? Bukan nama. Ya, saya bikinnya ID siswa. Tapi Tapi di tabelnya itu saya bikinnya nama siswa. Mana tabelnya? Pemasukan. Nih, ini seharusnya ID siswa. Eh, nama siswa. Ini ID siswa. Ini nama siswa. Ini ID siswa. Nah, terus info pemasukan pun juga sama. Ini ID siswa, ID siswa, ID siswa. Ini jumlah pemasukan, keterangan. Terus edit pemasukannya itu nih. ID siswa, jumlah pemasukan, keterangan, tanggal pemasukan. Terus ini ID pemasukan ini anaknya. Terserah kalian mau bikin apa, mau bikin SS LOL, SS good, SS ini. Asalkan harus sama di form kalian. Lalu lalu saya akan jelaskan yang terakhir ini edit pengeluaran. Jadi edit pengeluaran ini tabel pengeluaran. Ada tabel user. Jadi pengeluarannya itu bentar saya pencet dulu. Loading lagi. Loh, bisa gitu. Jadi di sini tabel user. Nanti kita bisa tahu di usernya itu siapa yang beli. Ini kenapa ya? Oh, nanti di sini kita ke user. Berarti di situ pengeluaran. Nah, oh, nggak usah. Berarti kita tahu usah bikin namanya berarti. Oh, oke. Berarti nggak. Jadi gini, ini kita kayak keterangannya kita beli apa? Beli Wipol 5. Jumlah pengeluarannya 12.000. Nah, editnya sama, kita bisa edit 3 ini nanti tambah input, nanti bisa nambahin satu, nambahin lagi, kayak misalnya beli kain pel, nanti masukin tanggalnya. Terus ini, oh ya jangan lupa di input kalian type-nya itu jangan lupa bikinnya date ya, jangan teks. Kalau date ini buat tanggal.
Nah, lalu tabel wali kelas pun sama kayak di siswa tadi, di login. Nah, di login kalian nih kayak gini. Kalian bisa ganti jadi gudang apa aja. Misalnya ini saya ganti jadi uang kas. Ctrl save. Lalu kita ke ini. Oke, berarti dia keganti di sini. Udah keganti. Jadi di sini aksi loginnya. Jadi aksi loginnya itu ini. Jadi aksi loginnya itu ada email sama password. Passwordnya itu saya bikinnya PSWD. Hah, nih ada email PSWD. Emailnya itu ini MD5 tabel user. Jadi kenapa saya bikin tabel user? Karena ini kita masuk. Nanti kita masuknya itu ini. Ini logout dulu. Nah, nanti di sini nih Steven Susanto ini kan usernya. Jadi ini passwordnya. Nah, jadi gitu aja guys. Sekian dari saya.